Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Pada pagi hari ini Pak Guru akan mengajari kalian tentang materi perkembangbiakan pada hewan. Baiklah, dimohon untuk semuanya menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan memiliki tujuan untuk melestarikan jenisnya. Terlebih lagi adalah banyak hewan yang ada di Indonesia hampir diambang kepunahan. Oleh sebab itulah perkembangbiakan perlu dilakukan agar hewan tersebut tidak punah. Sebenarnya yang hidup memiliki kemampuan untuk melestarikan jenisnya dengan cara berkembangbiak hewan, namun sering dengan campur tangan manusia banyak makhluk hidup yang tidak dapat melestarikan jenisnya. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi pengelompokan hewan dua macam, yaitu ada perkembangbiakan hewan secara kawin dan ada perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Atau yang disebut vegetatif. Perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif terjadi tanpa melalui proses tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan invertebrata meliputi A. Tunas hidra merupakan contoh hewan yang berkembangbiak dengan bertunas. Hidra yang sudah cukup tua dan besar membentuk tunas. Tunas ini kemudian lepas dari induknya dan berkembang menjadi individu baru. Pada perkembangbiakan ini, calon generasi muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan, calon tersebut membesar dan memisahkan diri dari induknya. Contoh hewan yang dapat bertunas adalah anemon laut atau hidra. Jadi, perkembangbiakan hewan invertebrata ini yaitu hewan yang berkembang biak secara terpisah. Seperti contohnya yaitu ada keong, terus ada bintang laut, ada udang, ada laba-laba. Ini contoh hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak kawin atau hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan hewan secara kawin ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sel sperma dihasilkan hewan jantan, adapun sel telur dihasilkan hewan betina. Cara perkembangbiakan hewan akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu perkembangbiakan hewan secara kawin ini merupakan perkembangbiakan hewan yaitu melalui sel sperma atau sel telur yang dibuahi oleh induk betina, sehingga nantinya si induk betina ini akan menghasilkan telur, yang mana telur ini akan menjadi induk hewan baru. Ada 3 macam jenis perkembangbiakan hewan. Yang pertama yaitu ovipar. Jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah sejenis bangsa, burung, ikan, serangga, hewan amfibi. Cara berkembang biak dengan bertelur yaitu juga bisa disebut dengan ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Seperti burung merpati, elang, ayam, dan bebek merupakan bangsa burung. Hewan-hewan ini mengalami telurnya sehingga menetas. Jadi ovipar ini merupakan jenis perkembangbiakan secara bertelur. Seperti contohnya tadi ada bebek dan juga ayam dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan hewan secara vivipar atau melahirkan. Cara berkembang biak dengan melahirkan disebut vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan anaknya antara lain seperti kucing, sapi, kijang, harimau, dan juga tikus. Hewan-hewan tersebut hidup di darat. Ada pula hewan air yang berkembang biak secara melahirkan. Apa contohnya? Seperti pesut, lumba-lumba, dan paus. Pesut, lumba-lumba, dan paus tidak termasuk golongan hewan ikan. Selain itu, pesut, lumba-lumba, dan paus bernafas dengan paru-paru. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Akan
Akan tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Telur itu juga tidak dibungkus oleh cangkang kulit telur yang keras. Selanjutnya, telur tersebut dibuahi oleh sperma hewan jantan di dalam rahim uterus. Saat terjadi perkawinan, rahim terdapat di dalam tubuh hewan betina. Sperma dihasilkan dalam tubuh hewan jantan. Telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi mengalami pertumbuhan selama berada di dalam rahim. Selama itu hewan betina menjalani masa penting. Jadi vivipar ini merupakan perkembangbiakan hewan secara melahirkan, yaitu ada hewan darat yang melahirkan seperti contohnya jadi kucing, sapi dan kijang. Dan ada juga hewan laut yang berproses melahirkan seperti contohnya jadi mesut, lumba-lumba dan juga paus. Ini merupakan hewan-hewan laut yang berkembang biak secara vivipar. Selanjutnya ada cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan bisa disebut juga ovovivipar. Jenis hewan yang berkembang biak dengan cara itu adalah sebangsa reptil, yaitu beberapa jenis ular dan beberapa jenis radar. Cara bertelur melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina yang ovovivipar juga mengeluarkan telur dari tubuhnya. Akan tetapi telur yang dikeluarkan itu tumbuh menjadi calon bayi. Calon bayi tumbuh hampir sempurna. Jadi saat telur dikeluarkan dari tubuh hewan betina, saat itu juga calon bayi akan dilahirkan. Jadi maksud dari ovovivipar ini yaitu melahirkan dan juga bertelur. Jadi proses perkembangbiakannya yaitu seperti ular. Ular kan bertelur, tetapi telurnya itu tidak dierami oleh induknya, melainkan telur itu akan pecah sendiri dan hewan yang anak dari dalam telur itu akan keluar sendiri. Itu yang dimaksud dengan hewan yang bertelur dan melahirkan. Jadi telurnya ini tidak dierami selama beberapa minggu oleh sang induk, tetapi telurnya ini akan berkembang biak secara individu, yaitu akan keluar dari cangkangnya sendiri secara individu tanpa dierami oleh induknya. Selanjutnya, nah ini contoh gambar hewan-hewan yang ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Ada ular, ada kura-kura, ada semut, ada ikan, ada bebek, buaya, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ini ada gambar dari hewan vivipar, yaitu hewan yang melahirkan. Ada kucing, ada gajah, ada jerapah, kuda, tupai, dan juga unta. Selanjutnya ada gambar hewan ovovivipar, yaitu diantaranya ada katak, ada kura-kura juga, terus ada iguana, ular, buaya, dan juga dinosaurus. Nah, itulah merupakan contoh dari hewan ovovivipar. Nah, mungkin ini pemaparan dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi